Warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila hati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sunajana awliya illahi masyarikil ardi ila maghariba fi barriha bariha wa khususan ila sultan qutbir rabbani wal ghusus samadani sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu sahabil hasan ali asyadzili radhiyallahu anhu al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa alaihi afdalan hadda sayyidir rahman wa bin Hasan bin Yahya summa ila حضرة الشيخ عبد السلام ثم إلى حضرة ابن مطلع السكندري ثم إلى حضرة عبد الكريم أجاني الصوفي حكي طيب رحمة عبد الكريم حضرة الشيخ منيف عبد الكريم ونجارم وعلى هدينا وتنسون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم أسراره في الدارين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majlis yang mubarak penuh berkah, majlis ta'lim di masjid ini dalam rangka kajian malam hari ini tasawuf. Seminggu atau sepekan sudah berlalu, tepat seperti malam hari ini, hari Sabtu, saudara-saudara kita di lereng Gunung Semeru terdampak erupsi. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang di sana. Korban yang meninggal mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal baiknya. Korban yang masih hidup tetapi harta bendanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih barakah, lebih halal, lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dari saudara-saudara kita di Lumajang. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Melanjutkan kajian kita pada 2 bulan yang lalu, bab bersabar dan bersyukur. Malam hari ini kita ambil satu tema yang bersabar saja. Salah satu fungsi ketika Allah menurunkan suatu musibah apapun, kejadian apapun, salah satu fungsinya adalah Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa, dan maha segala-galanya. Jadi apapun usaha yang dilakukan oleh manusia, seberapa kuat apapun usaha yang dilakukan oleh manusia,
Tetapi Allah jauh lebih perkasa, Allah lebih kuat, jauh lebih kuat, Allah jauh lebih berkuasa dari segala-galanya. Itu salah satu fungsi ketika Allah menurunkan suatu musibah atau kejadiannya. Itu bagi Allah. Bagi manusia, semakin sadar bahwa manusia itu adalah hamba Allah yang lemah. Sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, dia tetaplah manusia al-makhluk, yang diciptakan oleh Allah. Allah adalah al-khaliq, yang menciptakan. Kita tidak usah apalagi sampai menghakim, oh musibah ini karena begini, kan tidak usah ya. Kita ambil yang mudah saja, bahwasanya Allah itu menurunkan suatu kejadian musibah itu ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa Allah itu maha besar, maha dikdaya, maha kuasa. Manusia serba lemah. Sehingga dalam salah satu makalahnya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kalau diartikan bahasa Indonesianya begini: seseorang tidak akan merasakan betul nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya kecuali setelah nikmat itu hilang dari dirinya. Seseorang tidak akan bisa merasakan betul nikmat Allah itu kecuali setelah nikmat itu Allah hilangkan dari dirinya. Contoh, nikmat mata. Kita mungkin hari ini semuanya bisa melihat karena kita punya nikmat mata, penglihatan. Tetapi kita akan jauh merasakan nikmat mata ini setelah kita hilang penglihatan kita. Betapa merananya seseorang yang dulunya dia melihat, kemudian dia menjadi buta. Nikmat kaki, mungkin kita bisa berlari kemana saja, jalan kemana saja dengan nikmat kaki itu. Kita belum bisa merasakannya. Tetapi ketika kita sakit, jatuh sakit, kaki kita patah, kedua-duanya, baru kita bisa merasakan bahwa nikmat kaki itu luar biasa. Begitupun seseorang yang bisa minum dengan enak, ada minuman macam-macam di samping kita, mungkin itu belum bisa kita rasakan betul nikmat itu, terkecuali kita berada di padang pasir yang minuman setetes air saja sudah sangat sulit sekali. Mungkin kita belum bisa merasakan nikmat betapa bergunanya ban bekas. Ban bekas itu buat apa? Paling buat tempat sampah di depan rumah kita. Tetapi betapa ban bekas itu akan terasa sangat berguna ketika diberikan kepada orang-orang yang sedang tenggelam di lautan. Orang yang mau tenggelam di lautan dikasih pilihan, ban bekas apa emas 1 kilo. Kira-kira dia milih yang mana? Kamu milih emas 1 kilo apa ban bekas? Ban bekas untuk menyelamatkan nyawanya. Sebab kalau dia pilih emas 1 kilo jelas tenggelam mati. Emasnya diambil siapa? Diambil nelayan sedang mencari ikan. Tetapi ketika dia memilih ban bekas, dia akan selamat dan bisa mencari emas yang 1 kilo itu tadi. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kemudian menjelaskan lebih jauh lagi imannya. Nikmat terbesar itu adalah kita bisa menjadi orang Islam, orang Islam yang beriman. Itu nikmat luar biasa itu. Kapan nikmat itu akan terasa? Belum bisa kita rasakan di dunia ini. Nikmat itu akan terasa ketika nanti di akhirat. Betapa nikmatnya menjadi orang Islam. Sekarang belum. Kita belum merasakan, belum. Kapan nikmatnya? Subuh-subuh harus sholat. Waktunya orang tidur bangun.
Nikmat apa? Nikmat. Bukan nikmat itu ya. Saya subuh ini terasa nikmat sekali. Wah, hebat sampean ini ya. Kalau sampean bisa merasakan nikmatnya sholat subuh, luar biasa ini. Males betul. Ya karena ya seperti itu tadi. Buat apa ban bekas itu? Mending pilih emas 1 kilo. Iya, waktu normal. Tetapi diberikan kepada orang yang tenggelam di dasar laut, pilih ban bekas apa emas 1 kilo. Jelas milih ban bekas. Nah, itulah kemudian saya ingat lagunya Bang Haji Rhoma Irama ya. Jangan kemudian, oh ini lagunya Bang Haji ini kitab Ibnu Athaillah meniru lagunya Bang Haji, keliru ini, terbalik. Rhoma Irama justru mengambil ibarat itu dari kitab hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang baru tahu mungkin, loh ini kok sama dengan lagunya Bang Rhoma Irama ini, mungkin imam itu niru Rhoma Irama. Bukannya Bang Haji itu kan lagunya gimana? Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Itu sebenarnya kalau kita pikir betul itu ya seperti tadi itu. Hilangnya nikmat dari diri kita. Kita mungkin di jalan raya jalannya mulus enak betul. Baru merasakan bahwa lewat di jalan raya itu enak ketika sampai ke desa-desa yang sekarang mulai jalannya berlubang. Ternyata lebih enak di jalan raya. Nah, kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam salah satu kitabnya membagi sabar ini dalam tafsiran beliau, kitab namanya Syajaratul Ma'arif. Kita mencoba belajar memahami pemikiran-pemikiran beliau. Ini ada apa itu? Ada yang banyak salah persepsi mungkin ketika orang baca dalam tanda kutip, ketika orang baca Quran terjemah dia merasa sudah paham Al-Quran. Ini salah besar ini ya. Jadi ketika seseorang belajar Al-Quran, membaca terjemahannya dia sudah merasa paham Al-Quran, ini salah besarnya. Apakah tidak boleh? Boleh, siapa bilang tidak boleh. Tetapi itu titian awal untuk kita melangkah lebih jauh lagi belajar Al-Quran. Jangan hanya dengan Quran terjemah kemudian dia merasa dia faham, masih jauh. Kita coba dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fis sabri li hukmillah. Sabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang ada di bumi ini, semua kejadian apapun, semuanya atas izin Allah. Tidak ada satu ranting pohon, jangankan tidak ada satu daun saja dari sebuah pohon yang jatuh kecuali itu dengan takdir Allah. Jadi belajar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. At-Tur ayat 47. Termasuk yang menjadi ketetapan Allah adalah kewajiban kita menjalankan perintahnya. Itu ketetapan Allah. Sehingga Allah itu asyari, yang membuat peraturan berupa agama. Jadi agama itu bersifat suci karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada Nabi. Nabi Rasul menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah mewajibkan kita sholat 5
Itu salah satu ketetapan Allah dalam bentuk kewajiban. Nah, bentuk sabar kita di dalam menjalankan kewajiban perintahnya Allah, ketika perintahnya Allah itu datang, kita laksanakan dengan penuh kesadaran dan kesabaran. Berat, memang sangat berat sekali. Siapa bilang Al-Quran wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang bilang solat itu berat bukan kita, tapi Al-Quran sendiri mengatakan solat itu lakabiratun. Bukan hanya lakabiratun, di awalnya ya, sebelum lakabiratun wa innaha. Ini dalam tinjauan ilmu nahwu, sesungguhnya sholat itu sangat berat. Betapa besarnya, betapa beratnya itu. Sesungguhnya mobil ini sangat besar. Berarti bukan hanya besar mobil itu. Sesungguhnya mobil ini sangat besar. Berarti mobil itu sungguh-sungguh sangat besar. Bukan hanya besar, tapi sangat besar. Begitupun sholat, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat. Nah, disitulah kemudian Allah menguji iman seseorang, menguji kita umat Islam. Ketika kita menjalankan perintah Allah, ketetapan Allah itu sabar apa tidak? Kadang-kadang sholat subuh sambil ngantuk-ngantuk ya baguslah. Ya, bagus. Kadang-kadang juga wiridan setelah subuh sampai tertidur ya baguslah. Daripada orang yang tidak sholat, tidak wiridan. Jangan kemudian diklaim wiridan kok tidur, ya sudah bagus itu, yang kan sudah sholat. Cuman karena dia ngantuk, kemudian ketika wiridan dia tertidur, ya bagus ya, yang sudah sholat kok. Daripada yang tidak sholat, tidak wiridan, cuman bisa mengkritik orang. Ini secara garis besar. Yang berikutnya, as-sabru an ma'asillah, bersabar di dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dihadapkan kepada dua hal ini, bersabar dalam maksiat itu berarti tidak melaksanakan maksiat itu. Bersabar hati kita untuk tidak melakukan hal yang bersifat maksiat itu tadi. As-sabru 'anil ma'asi wasilatun ila tarkiha. Bersabar terhadap maksiat merupakan perantara untuk meninggalkannya. Ada banyak dosa di hadapan kita, kita sabar untuk tidak melaksanakan maksiat itu. Tetapi kan kadang-kadang antara faktor iman sama eman ini kan saling tarik menarik ya. Bahasa iman dengan eman. Ya, contoh yang paling jelas ada wanita cantik di depan kita ya. Ini lebih kuat mana, lebih kuat imannya apa emannya ini ya? Tidak dilihat barang bagus, dilihat dosa. Ini kan lebih kuat eman apa imannya ini? Ada HP bagus di depan kita ini. Ini tidak ada orang ini. Ini mau diambil apa mau dibiarkan ini? Ini lebih kuat imannya apa emannya ini? Nah, disitulah ujian kesabaran kita di dalam bermaksiat. Bukan kemudian HP dibawa, iyalah ini mungkin rezeki kita. Rezeki dari mana itu bukan milik kita kok rezeki ya. Itu bukan sabar itu ya. Kalau mau diambil HP itu amankan, jangan diniati untuk dimiliki kan begitu ya.
Kalau kita mau misalnya ada HP bagus di depan kita, ini HP-nya orang jatuh, kalau mau diamankan ya kita niat mengembalikan kepada orangnya. Kemudian dia dengan seenaknya sabar tanpa perasaan tidak berdosa. Oh, ini rezeki kita, di rezeki anak soleh. Anak soleh dari mana? Ngambil HP orang kok anak soleh. Kalau mau dikembalikan ya kita amankan. Caranya fikih yang mengatur. Kita tulis spesifikasi HP-nya, HP ini saya temukan di sini. Saya tulis sambil menunggu orang yang menghubungi. Itu bersabar namanya. Kemudian bagaimana langkah berikutnya? Apa dibiarkan, apa diambil? Kalau dibiarkan mungkin diambil orang, malah ya lebih baik kita ambil. Bentuk kita bersabar di dalam masyarakat seperti itu. Atau mungkin HP di 5 jutaan. Misalnya kita tidak sengaja menemukan dompet di jalan itu ternyata isinya uang 10 juta, 15 juta. Ini terjadi lagi pertarungan antara eman sama imannya. Lebih kuat mana eman sama imannya? Jangan kemudian kita dibilang rizik. Jadi sabar terhadap maksiat itu menjadi perantara untuk kita akan meninggalkan maksiat itu. Wasabru 'alal bala'i inqiyadun lil qada'i. Sabar menghadapi cobaan berarti menerima ketetapan Allah. Cobaan itu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Sudah jelas di akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah jelas. Kalau kita yang paling gampang itu anak sekolah. Tidak mungkin anak kelas 1 SD diuji dengan materi pelajaran kelas 6 SD, tidak mungkin. Karena anak SD itu pasti materi ujiannya adalah kelas 1 SD. Kenapa? Dia kalau naik berarti akan naik ke kelas 2. Begitupun berikutnya. Dari hamba Allah yang biasa menjadi naik sedikit menjadi hamba Allah yang soleh. Naik sedikit menjadi hamba Allah yang tingkatannya wali. Naik sedikit kepada hamba Allah yang menjadi nabi. Naik sedikit lagi hamba Allah yang menjadi rasul. Maka kalau ditanya siapa yang menerima cobaan paling berat di dunia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kekasih Allah satu-satunya yang paling dicintai oleh Allah. Maka cobaannya pun kalau diberikan kita geblak mulai cilik. Malah bisa-bisa mati kita kalau cobaan Nabi diberikan kepada kita, bukan tingkatannya. Makanya as-sabru 'alal bala'i inqiyadun lil qada'i. Kadang kan kita kan, ya Allah kok saya diberi cobaan seperti ini. Atau ada orang ya Allah jangan kau beri cobaan. Tidak bisa. Menghindar dari cobaan tidak bisa. Itu ujian itu untuk kenaikan kita. Baik derajat kita dari sisi keilmuan atau derajat kita dari sisi keduniaan. Orang kaya misalnya, adakah orang kaya langsung kaya? Oh, tidak bisa. Usahanya berkali-kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Baru ketika ke-60-nya dia diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Saya coba nanya ke pengusaha, sampean dulu usahanya apa? Saya usahanya keliling. Sekarang menjadi juragan. Berapa tahun? Baru 30 tahun saya sukses. Nah, orang sekarang mintanya yang instan. 1 bulan kerja minta kaya, dari mana? Nah, cobaan itu terusan. Nah, kemudian ini berikutnya, wa thawabus sabri ma'khudun mimma ratibil masburi alaihi wa anhu. Pahala sabar tergantung pada objek yang disabari, baik sabar dalam melakukannya atau sabar dalam menghindarinya.
pahala sabar ketika kita melaksanakan perintah Allah itu tergantung seberapa sabar kita di dalam melaksanakan perintah Allah itu. Pahala sabar di dalam menjauhi larangan Allah tergantung seberapa sabar kita ketika menghindari maksiat itu. Kadang kan separuh-paruh kita kan ya, kelihatan barang bagus, maaf ya, ditutupi begini. Kadang-kadang dibuka separuh begini ya. Ini kan, nanti ngintipnya begini, loh, iya masih kelihatan kan, lumayan kan gitu ya. Ya itu nanti pahalanya tergantung seberapa sabar kita di dalam melaksanakan perintah Allah dan di dalam menjauhi larangan Allah. Was-sabru ala afdalit ta'ati fi a'la maratibis sabri 'alaiha. Sabar melakukan ketaatan paling utama merupakan tingkatan tertinggi sabar dalam ketaatan. Seperti yang pernah kami utarakan pada kajian-kajian yang lalu, haji kewajibannya cuma setahun, seumur sekali. Zakat cuma setahun sekali. Puasa 1 bulan dalam setahun. Cobaan kita terberat, diuji kesabarannya ketika kita apa? Sedang melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak ada yang lebih berat daripada sholat 5 waktu itu. Suatu hari kita mungkin kuat melaksanakan sholat itu dalam keadaan sabar. Dalam hari yang lain mungkin kita kesabaran kita agak menipis gitu. Berikutnya menipis lagi. Hari berikutnya kadang kita enggak. Ya karena kita masih apa istilahnya? Iman kita masih fluktuatif, naik turun. Sabar juga akan dipengaruhi oleh keimanan kita ketika itu. Yang berikutnya, was-sabru ala syaddil baliyati fi ala maratibis sabri alal baliyati. Sabar menghadapi cobaan paling hebat merupakan puncak kesabaran dalam menghadapi cobaan itu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan cobaan paling berat ketika ada di Makkah. Beliau mau berpisah dengan Makkah ini beliau sangat berat. Karena bagaimanapun Makkah ini adalah tanah kelahiran beliau, tanah airnya Nabi adalah kota Makkah. Namun ketika Nabi mendapatkan cobaan terbesar dalam hidupnya, beliau mau berpisah sama tanah airnya sangat berat. Sehingga beliau, ya Allah, hai Makkah, seandainya aku tidak mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Namun ketika itu cobaan Nabi luar biasa. Bukan hanya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi, keluarganya Nabi. Mungkin kalau hanya Nabi saja yang mendapatkan cobaan ketika itu, Nabi masih kuat. Sahabatnya ditindas luar biasa. Bilal bin Abi Rabah mendapatkan siksaan seperti itu. Dijemur di padang pasirnya, padang pasir itu. Bukan hanya dijemur, ditindih batu besar. Hingga dalam kisah-kisah sahabat itu terkenal sahabat Bilal ini yang paling berat siksaannya. Kenapa? Beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam, golongan as-sabiqunal awwalun, yang derajatnya Masya Allah disebutkan dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirina. Itu. Tapi ya seperti itu sudah. Ada sahabat Nabi yang namanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ini secara fisik di dalam kitab Rijal Haular Rasul disebutkan ciri-ciri beliau. Ini kalau dibanding fisiknya orang Arab, memang beliau kecil. Jadi Ibnu Mas'ud ini kalau dibandingkan fisik orang Arab, ini beliau kecil. Tetapi Masya Allah keberaniannya luar biasa. Satu-satunya sahabat Nabi yang berani membaca Al-Quran di depan orang kafir adalah Ibnu Mas'ud.
Satu-satunya sahabat karena beliau terkenal bacaannya paling bagus. Sehingga riwayat-riwayat bacaan Al-Quran itu dari manapun itu biasanya bermuara kepada 4 orang. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ditambah lagi Zaid bin Sabit, 5 orang. Jadi 5 sahabat Nabi ini adalah sahabat Nabi yang punya riwayat bacaan Al-Quran, sehingga sanad bacaan Al-Quran bermuara kepada 5 sahabat ini. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Sabit. Abdullah bin Mas'ud ini meskipun kecil orangnya, tetapi keberaniannya luar biasa. Tetapi ya begitu, cobaannya tidak tanggung-tanggung ini. Cari wong Jawa napa? Digibeng. Pokoknya ya napa carane ya? Bagaimana perannya pokoknya digibeng sama Abu Jahal ini ya. Karena Abu Jahal besar. Ini langsung diparani sama Abu Jahal, langsung apa dipukul apa digibeng. Beliau gulung-gulung di pasir sampai tidak kelihatan orangnya. Karena gulungnya di pasir. Tidak kelihatan orangnya kan kecil kan. Saking bantingannya luar biasa ini ya, dibanting sampai bergulung-gulung sampai tidak kelihatan orangnya. Nabi tidak tega ketika itu. Nabi tidak tega. Hampir Nabi mau maju untuk menyelamatkan sahabat tercintanya. Sahabat Ibnu Mas'ud ini salah satu keistimewaannya, salah satu sahabat yang kapanpun masuk ke dalamnya Nabi bisa. Ini luar biasa ini. Kalau sahabat lain tidak mungkin langsung masuk ke rumahnya Nabi tanpa ketok pintu ataupun tanpa izin kepada Nabi. Tapi Abdullah bin Mas'ud kapanpun masuk ke rumah Nabi bisa. Ini sahabat yang luar biasa ini. Bergulung-gulung di mana sampai tidak kelihatan orangnya ini. Nabi tidak terima ya, orang tercintanya disakiti. Mau maju Nabi itu. Oleh malaikat Jibril di stop. Stop dulu Muhammad. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Nabi itu kan orang paling sabar. Tidak ada orang yang sesabar Nabi. Namun ketika orang tercintanya disakiti, Nabi itu langsung spontan mau menolong orang yang dicintai. Oleh malaikat Jibril di stop dulu. Jangan sekarang Muhammad. Kenapa Jibril? Ada waktunya nanti. Ternyata benar. Ketika perang Badar Kubro yang terjadi tanggal 17 Ramadan, Abu Jahal terbunuh oleh Ibnu Mas'ud. Itulah yang dimaksud malaikat Jibril. Jangan sekarang Muhammad, ada waktunya sendiri. Kita melihatnya dari sisi kesabarannya. Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk hijrah itu ada wahyu karena sahabat Nabi dan keluarganya Nabi Masya Allah luar biasa. Cobaan dari orang kafir, Nabi hijrah. Tetapi Nabi bilang kepada Mekah, wahai Mekah, aku berat berpisah denganmu karena kau kelahiranku, tetapi Allah memerintahkan aku untuk berhijrah. Nabi berhijrah. Itulah salah satu kesabaran Nabi SAW di dalam menjalankan perintah Allah. Berikutnya, was-sabru 'alal ma'asi yatarattabu 'ala ladzatiha. Sabar terhadap meninggalkan maksiat tergantung pada kenikmatan maksiat itu. Kalau ditinggalkan sama sekali kenikmatan itu, maksiat itu, maka disitulah kesabaran paling tinggi. Kadang kan enggak, cuman ya seperti tadi, sabar cuman separuh saja. Kadang masih suka tengok kanan kiri ya, masih ada maksiat itu. Berarti itu belum mencapai sabar yang paling tinggi di dalam meninggalkan maksiat. Fasabru ala aqwaha wa aladzaha min ajli maratibis sabri alal mukhalafat. Sabar menghindari maksiat yang paling kuat dan paling nikmat menempati tingkatan tertinggi kesabaran dalam penyimpangan. Artinya tidak melakukan
maksiat itu. Namun sekali lagi, ibarat pemain bola, saya bukan pelatih, jenengan bukan yang dilatih, namun kita sama-sama melatih diri untuk bersabar, utamanya sabar di dalam menjalankan perintah Allah berupa sholat 5 waktu. Kiranya mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan yang terpenting kita di dalam melaksanakan perintah Allah diisi dengan penuh kesabaran, bukan hanya sekedar melaksanakan sholat kemudian gugur kewajiban kita, tapi betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa sadar dan kesabaran, sehingga taat kita kepada Allah berdasarkan betul-betul sabar kita di dalam menjalankan perintah Allah itu. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa 'indal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi washabbihi wa barik sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma sahhil 'alaina kulla 'asrin ya hafiz ya nasir ya wakil ya Allah ya fatah arhamar rahimin. اللهم اجعلنا وذرياتنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل اليمين وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وإنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.